Halo ITERA friend, kembali lagi di podcast Lentera, lebih kenal dekat dengan ITERA. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang dan juga mengulik sebuah informasi dari program studi yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Dan kali ini program studinya berkaitan dengan desain dan juga visual. Apalagi kalau bukan program di cafe. Halo Ibu, halo Abang. Halo. Boleh dong buat perkenalan dan juga disapa ITERA friend yang ada di rumah. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Boleh. Halo Itara Friends, salam kenal. Nama saya Revita Ika Indrayati. Saya di sini sebagai dosen yang mengajar di program studi desain komunikasi visual atau DKV. Saya juga menjabat sebagai sekretaris program studi. Oke, terima kasih Ibu. Boleh dong buat abangnya juga perkenalan nih. Baik, halo Itela Friend, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Ibnu Fareza dari Program Studi Desain Komunikasi Visual Angkatan 2019. Saya juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Muagai HMDKV ITERA. Oke, berarti dengan Bu Revita dan juga Bang Farhan ya. Iya, betul. Ya, betul. Oh ya, sebelumnya ke podcast ini dari rumah kah atau memang habis mengajar dan juga kuliah nih Bang dan Ibunya? Kalau saya habis ngajar kebetulan tadi Hmm, jam berapa tadi? Jam 12 baru selesai ngajar. berarti memang menyempatkan waktu sekali buat Iya, hadir di betul. Lentera ini Bu ya. Betul, harus. Kalau abangnya sendiri tadi habis kuliah atau gimana Bang? Ya, seperti biasa, seperti mahasiswa pada umumnya ya kuliah lah pastinya. Masa sibuk-sibuknya Bang ya. Ya, betul, betul. Oke Bu, kalau ngomongin soal DKV, berarti desain komunikasi visual. Apa sih menurut Ibu pertama kali ketika mendengar kata DKV itu Bu dari Ibu dan juga abangnya nih? Boleh dari Ibu dulu. Oke. Ini karena saya dosen agak serius ya Mm-mm. ininya. DKV, kalau DKV kita ini dari katanya sendiri ya kan, ada kata desain, ada kata komunikasi dan ada kata visual. Eh, Desain komunikasi visual adalah program studi yang di mana kita merancang eh, satu visual atau satu Mm-mm. gambar yang dia memiliki pesan, memiliki message gitu, karena ada kata komunikasi di situ. Mm-mm. Dan tentunya di DKV ini kita tidak hanya berkutat dalam seni rupa gitu atau dalam keilmuan desain pada umumnya saja, tapi kita di sini beririsan dengan keilmuan disiplin yang lain. Misalnya kalau mau misalnya ini ya kalau kita mau membuat desain untuk target market yang berbeda Mm-mm. gitu, kita harus kenal psikologi targetnya seperti apa Oh gitu, begitu, berarti mereka tinggal di mana banyak aspek gitu. juga Bu ya. Dari Mm-mm. mulai psikologi, dari mulai antropologi, terus dari kebudayaan juga itu sangat berpengaruh dalam perancangan sebuah desain, kira-kira seperti itu. Kalau Ibu sendiri sebelum mengajar ini, apakah sebelumnya memang mahasiswa DKV atau memang berminat di desain komunikasi visual nih? Akhirnya bisa masuk dan juga mengajar menjadi dosen Ibu. Oke, saya dulu mahasiswa desain, Mm-mm. khususnya DKV ya. Saya S1 dulu di ITB, prodi DKV, S2 saya masuk desain karena di ITB nggak ada DKV ya khusus gitu. Tapi saya bidang keilmuan saya masih di DKV. Oke, berarti memang dari awal punya jiwa di desain ini Bu Iya, ya. betul. Akhirnya bisa mengajar sebagai dosen. Nah, Iya. kalau untuk abangnya sendiri nih, kenapa sih bisa masuk ke DKV? Dan juga katanya abang ini angkatan pertama nih di Ya, DKV. betul. Nah, boleh dong diceritain kenapa awalnya minat nih di DKV? Ya, kalau misalkan berawal dari minat sih, karena dulu memang saya memang aktivis juga di sekolah. Saya juga termasuk anggota OSIS di SMP dan juga SMK saya dulu, Mm-mm. dan saya sering mengambil posisi untuk publikasi dan dokumentasi gitu. Berarti Jadi memang aktif sejak dini ya ya bang ya. betul. Nah di situ memang saya juga punya minat untuk ya desain pamflet, desain poster, dan juga istilahnya desain-desain yang berhubungan dengan media sosial gitu. Nah dari situ memang timbul keinginan, oh kayaknya lebih cocok kalau misalkan saya mungkin ngambil jurusan yang memang berhubungan dengan desain grafis Mm-mm. ataupun ya media sosial gitu. Berarti Ya, sesuai dengan fashionnya abang sendiri ya. ya betul. Jadi nggak ada lah kata istilah salah jurusan nantinya. Eh, ya Berarti memang alhamdulillah seperti itu. sesuai banget sama apa yang abang mau dan juga sesuai passion. Ya, Nah kalau mudah-mudahan tidak ya. ngomongin soal sejarah DKV di ITERAN nih Bu, itu mulai ada program studi DKV itu dari tahun berapa Bu? Oke, jadi kalau ini karena saya masuk ke ITERA tahun 2019, awal Januari. Sebenarnya awal apa ya namanya,
tunas ininya DKV itu dari 2 orang dosen yang keterima di ITERA. Itu ada Pak Hajid dan Pak Wisnu, itu tahun 2017. Dari situ mereka berdua membuat satu borang gitu ya, yang akhirnya terrealisasi menjadi satu prodi itu di 2018. Oh iya begitu. Berarti Dengan- alhamdulillah sekali Bu ya bisa terrealisasi Iya. akhirnya ada program studi desain komunikasi visual. Betul. Dan kalau untuk mahasiswa sendiri saat ini udah berjumlah berapa Bu? Di DKV sendiri kita ada 3 angkatan. Kira-kira jumlah seluruh mahasiswanya sekitar hampir 300 ya, 300 anak. Berarti kira-kira masing-masing angkatan 100-an lah. Berarti dari tahun 2018, 19. Dari tahun kita borang Mm-mm. pertama diresmikan itu Desember 2018. Kita baru mulai merekrut lagi. Oh berarti mulai pembukaan Iya, pendaftaran di betul. tahun 2019 Ibu Iya, ya? baru masuk ini nih. Berarti 2019. angkatan pertamanya Bang Farhan sendiri. Iya. Nah kalau untuk wisudaan berarti belum Bu ya, karena masih 3 tahun Belum, angkatan betul. jadi belum ada Ya, 1 ini, tahun belum lagi. ada wisudawan. Ya, betul. Kalau untuk hal menarik nih Bu, kenapa sih harus memilih DKV gitu? Apa ada hal yang menarik gitu biar bisa masuk ke DKV gitu? Hal menarik yang bisa masuk ke DKV ya. Saya percaya ke desain itu kan berasal dari passion gitu ya. Kalau misalnya teman-teman semua passion dengan desain, mau membuat satu rancangan visual begitu yang berkaitan dengan komunikasi, misalnya tadi sudah disebutkan ya, ada pamflet, ada brosur, apalagi company profile, seperti itu, bisa mencoba masuk di DKV karena itu memang kerjaannya ya, atau yang berkaitan dengan ini kita lakukan sekarang. Berarti ya. pembuatan iklan juga termasuk Iya, ke DKV Bu tentu. ya? Pasti. Berarti banyak sekali peluang-peluang kesempatan bagi kita yang mahasiswa DKV kalau kita bisa jadi lulusan DKV itu Ya, banyak skill Bu betul, ya. Betul. Apalagi sekarang kan industri kreatif lagi tinggi-tingginya Iya, ya. lagi gitu. tinggi-tingginya lah. Indonesia masih uh-uh. membutuhkan banyak mahasiswa yang kreatif di bidang Betul, desain betul. juga. Dan kalau untuk abangnya sendiri nih, hal menarik apa sih yang akhirnya memutuskan untuk mendaftar di DKV ITERA tuh? Kalau misalkan melihat dari mungkin saya dulu sebelum menjadi mahasiswa itu berpikirannya, saya harus bisa belajar suatu ilmu yang memang bakal diserap oleh industri untuk tahun-tahun mendatang gitu. Setelah memperhatikan ya segala aspek yang memang ada di masyarakat ya tidak luput dari hal kreativitas gitu. Iya, Nah betul sekali. dari situ juga ya akhirnya saya juga mendapat ide untuk ya sudah saya mendaftar ke program studi desain komunikasi visual karena sesuai dengan passion dan juga diharapkan juga bisa memberi yang terbaik untuk kedepannya gitu untuk Indonesia gitu, Oke, tentunya. berpikirnya positif banget nih Bang Farhan udah memikirkan masa depannya nih. Iya. Harus Semoga ketua angkatan. lulusan terbaik nih kayaknya nanti ya kalau jadi wisudawan. Amin. Amin. Kalau ngomongin soal perkuliahannya nih Bu, kalau untuk DKV sendiri sistem perkuliahannya seperti apa nih Bu? Oke, kita mengikuti sistem ITERA ya tentunya. Ada TPB setahun. Jadi semester 1, semester 2 pasti ikut di TPB. TPB itu panjangan dari tahap pembelajaran bersama. Jadi di TPB itu kuliahnya kuliah paket gitu. Dan DKV ini masuk ke klaster E. Oh, Sama klaster E. dengan kalau di ITERA kan ada klaster A sampai klaster Iya. E gitu. Klaster E ini kita bersama dengan arsitektur dan arsitektur lanskap. Nah, perlu teman-teman camkan juga ya kalau misalnya nanti keterima, terus nanti masuk di TPB, kan pikirannya ya, aduh kan saya belajar desain gitu. Iya. Saya nggak akan ketemu sama matematika, saya nggak akan ketemu sama fisika. Oh belum tentu. Iya. Karena di TPB Bu ya, Karena di kita belajar TPB, dulu itu. Iya. Jadi ITERA itu kan kampus yang berasaskan teknologi gitu ya. Iya. Berasaskan sains gitu. Jadi tetap teman-teman akan belajar matematika, belajar fisika. Hanya 2 itu sih. Kalau biologi sama kimia tidak. Untungnya ya. Jadi tetap nih ya kita sebagai mahasiswa DKV tetap mempelajari matematika dan juga fisika ya. Matematika dasar, fisika dasar. Lalu teman-teman juga akan belajar dasar desain ya. Di mata kuliah namanya Nirmana dan gambar gitu.
untuk Itu kalau jadi untuk basis gitu nanti untuk masuk prodi. jadi mahasiswa DKV harus bisa gambar gak sih Bu? Relatif. Relatif. Berarti nanti ada tahap pembelajaran Nah, dibimbing sama dosen Bu ya biar ya, bisa itu gunanya gambar, bisa TPB, desain gitu. betul betul. Itu Jadi gunanya kita TPB untuk mahasiswa bisa mengasah diri lebih Mm-mm. lanjut ya kalau misalnya ya seenggaknya untuk masuk di DKV harus bisa basis-basis gambar sedikit lah gitu. Nanti Mm-mm. akan dipoles lagi gitu untuk masuk DKV seperti apa. Nanti akan masuk ke prodi yang nanti akan dibagi jadi 3 peminatan. Itu ada peminatan branding, ada peminatan videografi, dan ada peminatan desain grafis gitu. Nanti kalian bisa pilih teman-teman passionnya di mana. Kalau misalnya mau di yang mengarah ke iklan, pencitraan gitu bisa masuk branding. Kalau lebih ke arah misalnya televisi, video game yang berkaitan dengan audio visual bisa masuk ke videografi, film juga gitu. Atau yang berhubungan dengan layouting gitu, publisher, penerbitan gitu ya, atau ilustrasi itu bisa masuk desain grafis. Berarti banyak sekali dan juga luas sekali Bu ya percabangan dari DKV ini. Iya betul. Jadi lulusan DKV juga punya kesempatan kerja yang sangat luas, apalagi di bidang media Bu ya. Iya luas banget. Sangat Luas banget. sangat berpengalaman sekali pastinya mahasiswa Betul. DKV soal iklan, terus pembuatan videografi dan juga lain sebagainya. Untuk Bang Farhan sendiri nih, udah semester 6 berarti Bang ya? Iya, betul semester 6. Nah ini gimana nih Bang, kalau ngerasain udah masuk di DKV, ngejalaninnya selama 6 semester nih, apa sih, ada nggak keluh kesah Abang di DKV Bang? Oke, kalau mungkin jangan keluh kesah dulu ya, mungkin lebih ke kesan dulu Oh ya. iya, kesan dulu. Mungkin ini juga nanti bakal dialami ya oleh ITERA Friends mungkin di awal-awal di mana masuk ke semester 1 dan juga semester 2. Mungkin ya itu pada umumnya memang calon mahasiswa bakal berpikir, oh kayaknya masuk DKV nggak akan ada matematika deh gitu, nggak akan ada fisika gitu. Tapi tentunya nanti di semester 1 itu akan bertemu dengan mata kuliah itu. Tapi ya mungkin ITERA Friends nanti calon-calon mahasiswa tidak perlu khawatir karena ya itu akan seperti kalian belajar mata pelajaran yang ada di SMA gitu. Jadi ya jangan berpikir juga karena masuk DKV jadi bebas dari matematika, itu salah besar sih Salah sebetulnya. besar. Iya itu. Terus mungkin untuk kesannya di awal-awal mungkin untuk teman-teman yang istilahnya belum terbiasa dengan gambar, ya jangan terlalu khawatir karena nanti di mata kuliah gambar 1 atau gambar bentuk itu memang akan dilatih juga tuh keterampilan tangannya dalam menggambar, dan itu juga mungkin ya jadi tantangan juga sih sebetulnya untuk diri saya sendiri karena memang belum terbiasa menggambar yang semi realistis atau mungkin realistis gitu ya, akan dibiasakan di mata kuliah tersebut. Terus ya untuk ininya sih keluhannya mungkin karena kita istilahnya program studi yang ada di bidang seni rupa dan desain gitu atau seni terapan gitu. Jadi ya tentu tugas-tugasnya juga agak sedikit menantang tentunya Oh iya, gitu. berarti. Dan juga agak sedikit menguras waktu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin suka deadline nih harus perlu diperhatikan Si paling juga deadline. gitu. Iya, jangan sampai mengerjakan tugasnya itu kalau di DKV itu kalau misalkan udah deadline tuh udah fatal banget sih. Kita bakal kehilangan waktu tidur yang memang lumayan sampai nggak tidur gitu. Berarti bisa bergadang karena ngerjain tugas nih Bang. Betul. Tapi kalau untuk laporan praktikum sendiri kayak dari sains ataupun teknik lain itu kan banyak laporan nih. Untuk DKV sendiri banyak laporan praktikum nggak sih Bu? Kalau kita namanya bukan praktikum. Oh bukan Kita praktikum. namanya studio. Mm-mm. Gitu. Karena tadi ya sudah dijelaskan oleh Farhan, kita terapan gitu, yang desain kita semuanya berbasis cetak atau nanti digital ya. Berarti berbasis Outputnya, visual semua Bu ya? betul. Itu jadi kalau tadi di sains itu bilangnya laporan praktikum, kita bilangnya GSM. GSM itu kepanjangan dari grafik standar manual. Jadi setiap kita membuat satu karya begitu, kita akan menjelaskan karya tersebut itu apa sebenarnya, kita buat apa, konsepnya seperti apa. Berarti langsung gitu. melakukan presentasi tentang apa yang kita buat gitu Bu ya? Bisa tergantung dari kelas ya. Nanti ada yang misalnya kita akan presentasi masing-masing, misalnya kelompok gitu ya, tugas kelompok presentasi, atau hanya mengumpulkan kayak laporan makalah gitu ya.
gitu, tapi bentuknya nggak makalah gitu juga sih gitu. Berarti cocok ini buat calon ITERA fan yang mau masuk DKV yang menghindari adanya laporan praktikum. Karena kan ITERA itu sendiri banyak laporan praktikum nih ya katanya, sampai Iya, tulis wah. tangan, ada beberapa praktikum juga. Nah, berarti DKV ini ya salah satu prodi yang nggak ada laporan praktikum secara tulis tangan, Bu ya. Kalau secara tulis tangan nggak ada. Nggak ada ya. Tapi Berarti perlu mm, dipahami bahwa ini kan perguruan tinggi, mm-mm. tetap kita berbasis ilmu pengetahuan gitu. Nanti setelah teman-teman masuk ke tingkat tugas akhir gitu, kalian tetap harus menulis laporan gitu, yang berbentuk teks Pasti gitu ya, pasti. harus ada laporan yang kita buat, Bu ya. Betul, betul. Nah, ini buat ITERA fan yang ada di rumah yang mungkin lagi nonton podcast ini, DKV ini salah satu program studi yang pastinya akan menarik dan juga sangat men-challenge kalian yang suka di bidang desain dan juga visual, biar kalian juga lebih mendapatkan ilmu dari desain itu sendiri gitu. Dan untuk hal-hal yang mengerikan tuh ada nggak sih Pak lagi Abang, hal yang mengerikan di DKV itu ada nggak yang bisa ditakutin gitu? Hal mengerikan mungkin untuk saya pribadi ya, nggak tahu kalau misalnya untuk nanti calon-calon mahasiswa gitu, hal apa yang menyeramkannya itu beda-beda gitu. Tapi yang mungkin saya alami itu dimana gambar yang manual itu memang terasa sulit bagi saya, karena itu kan benar-benar harus ada unsur-unsur yang kita perhatikan, itu mulai dari proporsional, warna, gelap terang dan lain sebagainya itu. Nah, itu yang membuat horor untuk semua mahasiswa tuh itu gitu. Jadi di mana udah mau deadline tuh udah langsung ini detailnya belum beres, ini detailnya belum beres. Coba lihat yang lu sih gitu. Ini detailnya di sebelah mana gitu, kayak gitu. Terus ya yang paling menakutkan tuh live stealing, di mana kita tuh mulai menggambar realistik tapi benda yang ada di hadapan kita secara langsung. Waktu itu semester 1 sih gambar sapi. Sapi ada di depan, tepat di depan kami itu menggambar sapi di situ, dan memang di situ dituntut memang harus bisa lebih gambarnya lebih jelas, lebih realistis kayak gitu sih. Itu yang Berarti jadi ya horor gitu. masih berhubungan dengan gambar ya ketakutannya. Masih ya betul. Nggak lepas dari namanya desain dan juga visual. Untuk DKV ini sendiri, Bu, kira-kira luas nggak sih, Bu, lapangan pekerjaan dari lulusan DKV sendiri? Luas banget ya kalau menurut saya. Jadi apalagi teknologi sekarang masih terus berkembang gitu. Akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang di zaman saya tuh nggak ada. Iya, Contoh karena ya, kan mahasiswa sekarang kan yang ditakutin itu, aku masuk program studi ini ada peluang kerja nggak ya? Ada peluang betul, kerja nggak ya gitu? Pasti yang dicari peluang kerjanya nih. Kita belum ngerasain kuliah, tapi kita udah mikirin peluang kerja. ya, dan itu satu hal yang valid ya. Iya. Saya juga dulu gitu. Ini saya masuk ke DKV, apakah nanti saya akan kerja? Bisa kerja gitu, bisa terserap di industri atau tidak gitu. Itu pasti jadi satu pemikiran ya, satu momok di dalam pikiran Iya. kita seperti itu. Dan yang tadi saya bilang bahwa teknologi masih berkembang, banyak sekali lapangan pekerjaan yang di zaman saya nggak ada. Contohnya tadi VR, virtual reality, di zaman saya belum ada. Iya, berarti Lalu, memang banyak kesempatan banget kan Wiwi belajar tentang teknologi juga kan DKV iya, ini betul. berkesempatan sekali. Apalagi sekarang juga ada teknologi baru Iya, metaverse tuh ya. Metaverse, betul. Sekarang kalian bisa jadi misalnya ya ilustrator untuk VTuber. Bisa Itu banget. jadi satu lapangan pekerjaan yang memang dilakukan. Iya, dan juga gitu. YouTuber juga sekarang lagi naik-naiknya kan, lebih banyak ke YouTuber daripada ke televisi biasanya kalau kaum-kaum anak muda. Jadi lebih banyak membangun sisi kreatif dari mahasiswa itu sendiri juga bisa, Bu, ya, dari DKV. Bisa banget. Atau misalnya kalau kalian mau jadi emote artis, gitu kan sekarang kalau misalnya teman-teman yang suka nonton live streaming gitu kan, YouTuber atau streamer kan punya satu emote gitu ya. Iya, punya. Itu didesain khusus gitu. Dan kalian bisa dapat satu ini yang besar hanya dari membuat satu emote tersebut, Dapat satu paket ini gitu ya. AdSense yang besar dari itu, Bu, ya. Gitu kan Oke. dibayar lebih untuk itu. Bahkan gitu ya. Jadi cuan, Bu, ya. Pasti jadi cuan. Untuk Abang sendiri nih mau tanya, kan ini berarti dari himpunan mahasiswa ya. Iya, Nah, betul. kalau boleh tahu nama himpunan mahasiswa DKV apa, Bang? Nah, untuk nama himpunannya sendiri Muaghei
HMDKV ITERA. Oh. Namanya memang mungkin agak sedikit banyak kontroversi karena Iya, agak perbedaan berbeda. penyebutan. Ada yang nyebutnya muage, ada yang nyebutnya muahi, ada yang muahe gitu. Itulah yang memang jadi keberagaman itu yang jadi seru gitu di Jadi ciri himpunan khas ini. juga di Jadi DKV. ciri khas juga, jadi brand juga untuk himpunan kami karena ya kalau untuk kami ini membentuk himpunan awal-awalnya ingin terlihat berbeda gitu, ingin terlihat nyentrik aja gitu daripada prodi lain karena ya kami istilahnya diharapkan memberi warna gitu di ITERA yang mungkin lebih ke teknik gitu ya program studinya gitu dengan kami yang istilahnya lebih fokus ke seni dan juga visual gitu ya tentunya harus bisa lebih kreatif dan juga lebih nyentrik tentunya gitu dan unik gitu. Oke. Untuk himpunan sendiri itu biasanya kegiatannya ngapain Bang kalau di himpunan DKV Bang? Nah, untuk kegiatannya sendiri ya sebetulnya hampir sama saja dengan himpunan pada umumnya gitu. Kita istilahnya selalu ada acara gitu kan. Entah itu kumpul bersama sesama mahasiswa dan juga istilahnya melakukan kegiatan-kegiatan acara. Nah, tapi di sini juga sekalian promosi juga mungkin ya. Boleh. Di himpunan sendiri memang ada cabang lagi yaitu komunitas. Nah, di komunitas ini teman-teman juga yang nanti akan menjadi mahasiswa DKV juga akan bisa mengasah keilmuannya juga nggak cuma di bangku perkuliahan tapi juga di Berarti komunitas. bisa mendapatkan ilmu baru juga di himpunan Bang ya. Ya betul, di komunitas. Nah di komunitas ini juga ada DK Film yang lebih fokus ke perfilman gitu. Terus ada juga Rextor yang lebih fokus ke animasi. Jadi teman-teman yang punya minat untuk membuat 3D model atau mungkin 3D animasi itu bisa masuk ke Rextor. Dan juga ada Detektor gitu. Detektor ini lebih fokus ke ilustrasi. Jadi teman-teman Itu yang memang berarti untuk ke salah satu cabangnya itu kita ada seleksi atau bisa masuk bebas tuh Bang? itu awal-awal memang kita akan ada penerimaan juga di situ. Berarti tetap ada penerimaan Bang ya? Ya tetap ada penerimaan dan itu dibuka kesempatannya untuk semua angkatan gitu. Jadi yang memang benar-benar mereka punya minat di bidang itu ya silahkan gitu untuk Kalau di luar DKV boleh nggak Bang? di luar DKV itu bisa nanti dikomunikasikan lagi Oke. dengan ketua masing-masing. Kayaknya saya tertarik nih setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Abang ini. Aduh. Jadi kayak apa ya? Biar sesuatu hal yang baru tuh bisa saya coba itu kalau mendengar hal yang baru tuh. Oke, berarti sangat menarik banget ya di himpunan DKV bisa buat film, bisa buat apapun itu yang sesuai dengan porsinya DKV itu sendiri. Oke, mau tanya nih buat Abang dan juga ibunya tentang hoax atau fakta. Hoax atau fakta nih kalau mahasiswa DKV itu cantik dan juga ganteng. Waduh, itu jangan tanya saya, tanya Mungkin mahasiswanya abangnya langsung. nih yang boleh jawab nih. Oke, mungkin dibilang cantik-cantik ya oke, pasti ada. Cuman mungkin dibilang hoax ya tentu hoax karena nggak semuanya cantik gitu. Kalau menurut pandangan abang sendiri nih, berapa persen nih mahasiswa cantik dan juga enggaknya? Tapi cantik semua pasti bang ya? Ya kalau kan setiap orang mungkin relatif ya kalau ngobrolin soal Iya. cantik, tapi ya mungkin ada perbandingan ya 60-40 lah gitu. 40%-nya yang cantik banget, 60%-nya ya yang cantik aja gitu. Mungkin abang udah ketemu jodohnya di kafe, iya bang? Kebetulan enggak. Berarti belum ada yang bisa mengetuk hati abang Iya, Farhad nih ya. Oke, buat ibu sendiri, hoax atau fakta sih bu? Kalau apa ya, mahasiswa di kafe itu harus punya apa alat sendiri buat ngedesain gitu bu? Oh, oke. Ini pertanyaan yang banyak ditanyakan. Karena banyak calon mahasiswa baru pastinya khawatir nih, takutnya nanti disuruh beli ini, takutnya dari itu yang mereka kurang minat jadinya bu. Oke. Kalau kata saya sendiri ya sebenarnya nggak harus kalian punya barang khusus buat desain yang mahal, apalagi sesuaikan saja dengan budget. Kalian punya komputer komputer biasa gitu, itu sudah cukup sebenarnya. Kalaupun kalian nggak punya komputer, ITERA kan punya fasilitas laboratorium ini ya komputer ya, pastinya bisa ngerjain tugas di situ gitu. Jadi nggak perlu kalian punya punya peralatan yang mewah gitu. Berarti memang banyak fasilitas yang sudah dipersiapkan dari ITERA sendiri khususnya Betul. untuk DKV biar
mensupport dan juga menunjang pembelajaran dari mahasiswa Bu ya. Iya betul. Apalagi Jadi- kita punya studio kan. Mm-mm. gitu. Jadi Studio untuk itu kan ada mahasiswa yang alatnya. mau masuk DKV nggak perlu takut kalau nggak punya alat dan juga apapun itu, karena semuanya di ITERA pasti difasilitasi Bu ya. Ya, Yang penting modal awal niat dan juga mau belajar gitu. ya niat dulu mau belajar, kalau bisa punya basic gambar. Ya Itu benar dulu. banget. Oke, makasih nih buat ibu dan juga abangnya yang udah datang ke podcast hari ini. Sedikit ngobrol bareng Prodi DKV. Jadi ITERA fan yang di rumah juga tahu nih tentang Prodi DKV. Tapi buat ITERA fan yang ada di rumah biar lebih tahu info lanjutnya, boleh dicari di mana Bu? Website atau YouTube atau Instagramnya nih boleh? Kayak kita ada di mana-mana. Oh iya. Kita ada di mana-mana. Kalau di websitenya DKV itu D, K dan V ya. Mm-mm. .itera.ac.id itu website resmi ya. Oke. Terus kalau nggak salah Instagram juga ada ya Farhan ya. Ya, dan betul Instagram. Boleh Untuk, Instagram himpunan juga Bang, boleh? Instagramnya ada DKV ITERA Mm-mm. dan untuk Muage-nya ada untuk akun Instagramnya sih Muage aja gitu. Mm-mm. MUWAGHEI gitu. Muage. Oke. Nah, buat ITERA fan yang ada di rumah yang penasaran dengan program studi DKV ITERA, boleh langsung aja diakses di sosial media dan juga website yang telah disebutkan oleh Bu Revita dan juga Bang Farhan tadi. Satu pesan dong buat calon mahasiswa baru yang nantinya bakal memilih DKV sebagai program studi nih dari abang dan juga ibunya. Saya dulu ya. Boleh, boleh. Oke. Kalau saya sih semua ketika kalian akan masuk satu ini ya, sesuatu gitu, apapun gitu, bukan hanya kuliah gitu ya. Nikmati prosesnya gitu. Jangan jalan terlalu cepat, jangan juga jalan terlalu lambat. Oke. Tapi harus Nikmati menikmati. prosesnya, oke. Betul. Kalau dari abangnya sendiri nih, apa pesan buat calon mahasiswa baru yang ingin menjadikan DKV sebagai program studi pilihan nih Bang? Kalau untuk ini ya pesan untuk calon mahasiswa mungkin yang nanti lebih berminat ke DKV tentunya ya dibawa asik aja karena kita kan istilahnya lebih berbasis ke seni dan seni rupa gitu. Jadi ya mungkin untuk teman-teman yang misalkan istilahnya lebih suka gambar dan sebagainya ya lebih bersosialisasi lagi gitu. Lebih istilahnya lebih kenal lagi gitu luas dengan lingkungan sekitarnya karena ya nanti kalian akan menjadi mahasiswa dan tentunya sosialisasi itu penting gitu untuk Iya, mahasiswa. jadi nggak cuma belajar tapi juga bersosialisasi Bang ya. Iya betul. Ya harus tetap keep open minded ya. Oke, Kalau bener belajar banget. kan itu kuncinya itu. Keep open minded tadi ya Bu ya. Iya, betul. Oke, makasih buat ibu dan juga abangnya yang udah mampir di podcast Lentera hari ini. Terima kasih banyak. Oke, Tera Fan, itu dia obrolan singkat tentang Prodi DKV. Saya Aris Munar mohon pamit. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.